Halo Magerness, kembali lagi sama saya Jim Squeeze Stress. Gimana kabar? Aman? Udah coli belum? Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Throne On. Film ini dibintangi oleh pacar saya sendiri, yaitu Anya Gelardin, dan artis-artis besar lainnya. Yaudah ya, biar gak banyak-banyak spoiler di awal, mari kita kipaskan titik Anda, pasang handsfree bluetooth KW Anda. Mari kita katakan semuanya, anjing lu semua. Cerita diawali dengan memperlihatkan sepasang dua kekasih yang sedang habis melakukan adegan pengencerotan. Buset, ini film belum apa-apa aja udah ada adegan pengencerotannya, gimana nanti gitu. Kayaknya ngencerot mulu tiap hari. Lanjut. 2 tahun kemudian, terlihat perempuan cantik yang bernama Ria. Ria ini hanyalah karyawan biasa yang membangun toko kuenya sendiri. Hebat dia. Cewek cantik, bangun toko kue sendiri. Scene berganti dengan dua karyawan yang sedang membicarakan Andreas, dan ternyata itu adalah Nico. Laura yang bingung dengan sosok Andreas yang begitu tampan, dan Laura menggoda Andreas, tapi si Andreas ini tidak meladeni Laura. Nah gitu dong, jadi cowok harus jual mahal agar perempuan gatal seperti Laura berpikir kalau dapetin saya itu susah. Ah, goblok. Singkat cerita, malam pun tiba. Andreas berkumpul dengan keluarganya, namun kakaknya yang bernama Kak Teres, ini dia orangnya. Dia terus menyuruh Andreas agar cepat nikah. Dan Kak Teres menceritakan gosip tentang Andreas sudah beredar luas. Dan Kak Teres mencurigai bahwa Andreas ini tidak bisa ngaceng. Cowok gak bisa ngaceng, goblok. Dasar lemah ini si Andreas nih, parah. Dan Katere menyuruh Andreas untuk pergi ke Maerot. Sesampainya di Maerot sudah mengetahui keluhan Andreas ini. Andreas, perihal tititnya yang tidak bisa berdiri, tetapi bersama wanita, Andreas ciut. Scene berganti pada Rico yang mengajak Laura untuk makan dan menawari ia modal, dan ia menolaknya. Singkat cerita, sore pun tiba. Laura mulai bingung dengan Laila. Ia menanyakan perihal pinjaman uang kepada Rico. Laura menyuruh Ria untuk mengambil hati Andreas dengan iming-iming toko kue. Ria nampak kebingungan mengambil kesempatan yang sangat berharga itu, dan setelah dipikirkan, akhirnya Ria menyetujuinya. Dasar lagi-lagi cuan emang. Ria yang sedang menunggu Andreas keluar akhirnya bertemu dengan Andreas. Namun Andreas kembali lagi ke dalam kantornya. Di sini Ria melakukan adegannya. Ria yang sembunyi di kolong meja nampaknya ketakutan. Andreas mencari HP-nya, mencoba menghubungi satpam, dan Ria mengakui kesalahannya. Nah, di sini nih sebenarnya Andreas sudah tahu, bahkan Andreas menawarkan kerjaan untuknya menjadi asisten dirinya. Dan di sini Ria pun disuruh untuk mengantarkan kardus ke rumah Andreas. Dan sesampainya di rumah, ia kebelet boker banget nih dari pagi karena dia belum boker. Dan ia mencari kamar kecil, tetapi ia malah menemukan ruangan yang sangat indah. Ria yang saat itu sedang rebahan, tiba-tiba menemukan sesuatu di kamar Andreas, dan tanpa ia sadari Andreas sudah ada di belakangnya. Andreas pun marah karena ia tidak menghargai dirinya dan ia mengusir Ria dari rumahnya. Tapi Ria di sini balik marah. Nah, Andreas ini sadar kalau Ria ini megang sesuatu, dan akhirnya ia mencurigai barangnya, berusaha untuk mengambil barangnya, namun tiba-tiba Katere pun datang. Katere pun terkejut melihat Ria dan ia menanyakan, "Sudah berapa lama hubungan kalian?" Dan Ria pun menjawab, "Tidak terhitung hari, Kak." Dan Katere pun pergi. Namun Ria menjatuhkan barang dan dilihat Katere pun lihat terkejut. Scene berganti, Andreas sedang mengingat 2 tahun dia sedang video call seks.
bersama Gigi. Dan tiba-tiba ada yang datang nih. Dan dia lupa mematikan video call seksnya. Dan akhirnya Ceki cerot. Sebenarnya plot twistnya keren sih, tapi untuk ini gue belum terlalu pahami ya, karena ini baru banget gue bikin alur film kayak gini. Buat kalian semua yang nggak bisa memahami, tolong dimaklumi ya.